Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah sekali. Subjek predikat dalam bahasa Arab episode 1 bersama Munir SAG dalam Pak Munir Channel. Dalam bahasa Arab ada dua bentuk kalimat berita, yaitu yang biasa disebut dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan pola kalimat subjek predikat, sedangkan jumlah fi'liyah dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan pola kalimat predikat subjek. Pada kesempatan ini kita akan membahas jumlah ismiyah terlebih dahulu, yang dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan pola kalimat subjek predikat. Subjek predikat dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada khobar. Subjek bahasa Arabnya adalah mubtada, sedangkan predikat bahasa Arabnya adalah khobar. Kali ini kita akan fokus membahas tentang subjek atau mubtada. Bahwa dalam bahasa Arab subjek atau mubtada itu bisa terbuat dari berbagai macam kata. Yang pertama yaitu subjek yang berasal dari kata ganti atau dhamir. Contoh, ana tajirun najih. Ana adalah kata ganti orang pertama tunggal, artinya saya, satu laki-laki. Tajirun pedagang, najihun yang sukses. Di sini ana berkedudukan sebagai subjek atau mubtada, sedangkan tajirun atau pedagang berkedudukan sebagai predikat atau khobar, sedangkan yang sukses adalah keterangan. Contoh berikutnya, ana tajiratun najihah. Kata ganti ana dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk kalimat jenis mudzakkar atau laki-laki dan kalimat jenis muannas atau perempuan. Nah, yang atas ana tajirun adalah kalimat laki-laki, sedangkan ana tajiratun najihatun yang bawah adalah kalimat yang berjenis perempuan, karena predikatnya yaitu tajiratun itu mengandung tak marbutoh sebagai salah satu ciri kata dalam bentuk muannas atau perempuan. Kita ulangi, ana tajiratun najihah. Ana, saya, satu perempuan. Di sini sebagai subjek atau mubtada. Tajiratun yang artinya pedagang berkedudukan sebagai predikat atau khobar. Contoh kata ganti berikutnya yaitu anta. Anta tabibun masyhur. Anta, kamu satu laki-laki, berkedudukan sebagai subjek. Tabibun, dokter, berkedudukan sebagai predikat
atau khobar. Contoh berikutnya, anti tabibatun masyhurah. Anti, kamu satu perempuan, tabibatun, dokter, masyhurah yang terkenal. Di sini kata ganti anti adalah jenis perempuan atau mu'annas. Karena itu predikatnya juga harus perempuan atau mu'annas dengan ciri-ciri tak marbutoh. Memang dalam bahasa Arab banyak kata yang bisa dipindah dari jenis laki-laki menjadi jenis perempuan hanya dengan menambahkan tak marbutoh. Seperti contoh ini. Anti, kamu satu perempuan, berkedudukan sebagai subjek atau mubtada, dan tabibah, dokter, berkedudukan sebagai predikat atau khobar. Yang berikutnya, kata ganti orang ketiga tunggal. Huwa syartiyun mujtahidun wa jamil. Dia satu laki-laki, polisi yang rajin dan tampan. Huwa berkedudukan sebagai subjek atau mubtada. Syartiyun, polisi, berkedudukan sebagai predikat atau khobar. Contoh berikutnya, hiya, kata ganti hiya adalah untuk perempuan. Hiya syartiyatun mujtahidatun wa jamilah. Dia satu perempuan, polisi yang rajin dan cantik. Hiya subjek atau mubtada, jenisnya perempuan. Karena itu syartiyatun, polisi, berkedudukan sebagai predikat atau khobar, juga berjenis perempuan atau muannas, ditandai dengan tak marbutoh sebagaimana tadi saya jelaskan. Yang selanjutnya, rajin dan cantik berkedudukan sebagai kata sifat atau keterangan. Sekarang adalah nomor 2, subjek atau mubtada yang berasal dari nama atau alam, baik itu nama orang, nama tempat, atau nama apa saja, yang penting nama. Di sini kita mulai dengan contoh dari nama orang. Nama orang berkedudukan sebagai subjek. Kita baca, Ahmad Thayyarun Ghani. Ahmad pilot yang kaya. Di sini Ahmad berkedudukan sebagai subjek atau mubtada berjenis laki-laki. Kemudian Thayyar yang artinya pilot berkedudukan sebagai predikat atau khobar dan jenisnya juga laki-laki. Contoh berikutnya, Fatimah Thayyarah Ghaniyah. Artinya Fatimah pilot yang kaya. Di sini Fatimah adalah jenis kata perempuan atau muannas, berkedudukan sebagai subjek atau mubtada. Maka predikatnya atau khobarnya yaitu Thayyarah juga berjenis perempuan atau muannas, ditandai dengan tak marbutoh. Sekali lagi, subjek dan predikat dalam bahasa Arab harus sama dalam hal jenis kata, yaitu kalau subjeknya laki-laki, predikatnya juga laki-laki. Kalau subjeknya perempuan, maka predikatnya juga perempuan. Yang berikutnya masih subjek yang berasal dari nama. Kali ini nama gunung, yaitu Merapi. Merapi ansyatul jibali fi jazirati Jawa. Kita terjemahkan, baca terjemahnya dari kanan.
Merapi adalah gunung teraktif di Pulau Jawa. Di sini Merapi adalah nama gunung. Dia berkedudukan sebagai subjek atau mubtada. Ansyatul Jibal, gunung teraktif, berkedudukan sebagai predikat atau khobar. Contoh berikutnya masih dalam isim alam atau nama. Ini kali ini adalah nama kota. Jakarta asimatu biladi Indonesia. Artinya kita baca dari kanan. Jakarta ibu kota negara Indonesia. Di sini Jakarta yang nama kota atau masuk dalam isim alam berkedudukan sebagai subjek atau mubtada. Sedangkan asimah yang artinya ibu kota berkedudukan sebagai predikat atau khobar. Yang lain adalah pelengkap. Macam ketiga dari jenis subjek atau mubtada adalah yang berasal dari kata tunjuk. Kata tunjuk bahasa Arabnya adalah isim isyarah. Contoh kalimat ini kata tunjuk jarak dekat. Hadza dukanul malabisil kabirah. Artinya ini toko pakaian yang besar. Kata tunjuk hadza jenisnya laki-laki, berkedudukan sebagai subjek atau mubtada. Sedangkan dukan yang artinya toko, jenis kata laki-laki juga, berkedudukan sebagai predikat atau khobar. Sisanya adalah pelengkap. Contoh kedua, kata tunjuk jenis perempuan, yaitu hadhihi. Kita baca dulu kalimatnya. Hadhihi khizanatun kabiratun wa jamilah. Kita baca terjemahnya dari kanan. Ini almari yang besar dan bagus. Kata tunjuk hadhihi jenisnya adalah perempuan atau muannas, berkedudukan sebagai subjek atau mubtada. Maka predikatnya atau khobarnya juga harus perempuan atau muannas. Di sini adalah khizanah, artinya almari. Ciri-ciri muannas salah satunya adalah dengan tak marbutoh. Contoh berikutnya adalah kata tunjuk untuk jarak jauh yang berjenis laki-laki. Dzalika syati'ul bahril jamil. Artinya itu pantai yang indah. Dzalika kata tunjuk jenis laki-laki. Di sini berkedudukan sebagai subjek atau mubtada. Syati'ul bahr yang artinya pantai di sini adalah jenis kata juga laki-laki, berkedudukan sebagai predikat atau khobar. Yang berikutnya adalah kata tunjuk jauh tetapi jenis perempuan atau muannas, yaitu tilka. Kita baca dulu kalimatnya. Tilka mihbaratun ghita'uha ustuwani. Itu tempat tinta, tutupnya berbentuk silinder. Kata tunjuk tilka yang artinya itu adalah kata jenis perempuan atau muannas. Di sini berkedudukan sebagai subjek atau mubtada. Karena itu predikatnya atau khobarnya juga harus kata dengan jenis perempuan, yaitu mihbaratun. Salah satu cirinya adalah dengan tak marbutoh. Yang keempat, subjek atau mubtada yang berasal dari kata tanya. Kata tanya bahasa Arabnya adalah istifham.
contoh kalimat. Di sini kata tanya man. Man fil bait, siapa di dalam rumah. Man di sini kata tanya berkedudukan sebagai subjek atau mubtada. Fil bait di sini berkedudukan sebagai predikat atau khobar. Contoh berikutnya adalah kata tanya yang lain. Hal anta mudirus syirkatil watoniyah, artinya apakah kamu, satu lagi manajer perusahaan nasional. Kata hal di sini adalah kata tanya atau istifham, berkedudukan sebagai subjek atau mubtada. Anta di sini berkedudukan sebagai predikat atau khobar. Nah, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Syukran ala timamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa subscribe, like, and comment yang positif. Ila liqa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.